Oke, selamat datang Bapak-bapak, Bapak berdua. Bagaimana kabar Pak? Sehat, Pak, sehat ya. Oke, kali ini Pak, kita akan melaksanakan coaching Pak. Yang saya sebagai observasi Pak, Bapak sebagai coach ya, dan Bapak sebagai coaching. Oke Pak, jadi saya akan melaksanakan observasi berdasarkan nanti penilaian atau rubrik penilaian yang ada di sini Pak. Pak, bagaimana Bapak nanti melaksanakan coaching ini? Sebelum kita laksanakan coaching Pak, saya mau menyampaikan beberapa pertanyaan Pak kepada coach. Yang pertama Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Oke Pak, baik. Jadi kami melakukan coaching ini, saya sebagai coachnya sesuai dengan kompetisi integrator coaching. Maka yang ingin saya kembangkan di sini Pak, ini merupakan salah satu dari kompetensi di coaching ini untuk menggali pertanyaan yang berbobot yang mau saya sampaikan kepada coaching. Nah itu maksud saya. Jadi ada satu kompetensi ya, yang ingin Bapak kembangkan Pak. Iya. Baik Pak. Yang kedua Pak, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Yang secara spesifik yang mau kami gali di sini Pak, antara saya coach dengan coach ini, bagaimana coach ini bisa merespon pertanyaan berbobot yang saya ajukan, di mana ketika dia merespon, saya menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik. Nah, demikian Pak. Oke Pak, yang terakhir barangkali ini Pak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan seperti apa Pak? Jadi ketercapaian yang diinginkan kegiatan coaching kami ini adalah bagaimana nanti coach ini bisa menggali, bisa dia menemukan, bisa kembali ke jati dirinya, menemukan permasalahannya dan menyelesaikan permasalahannya sendiri tanpa saya memberikan sebuah solusi. Oke Pak, baik Pak. Ya, kita lihat nanti Pak ya di pelaksanaan coachingnya ya. Oke Pak, sekarang waktunya coba Bapak laksanakan kegiatan coachingnya Pak. Silakan Pak. Oke, selamat pagi Pak Rik. Selamat pagi Pak Lam. Oke, jadi Pak, kita nggak berlama-lama ini Pak ya. Baik Pak. Kita hanya butuh ini waktu sekitar 10-15 menit lah. Baik Pak. Jadi yang sebelumnya gimana coba? Sehat ya Pak? Sehat Pak. Bapak sehat? Sehat. Jadi lupakan dulu Pak dulu beban di luar. Kita fokus dulu kepada coachingnya Pak ya. Baik Pak. Kira-kira lupa ini apa cerita nih? Ini Pak. Pak Lam, saya ingin mau cerita sedikit ini mengenai kondisi kelas. Jadi pada saat saya pembelajaran Pak, kondisi kelas itu menurut saya itu kurang kondusif Pak. Kemudian sepertinya pembelajaran yang saya berikan kepada siswa itu kurang tertarik bagi mereka Pak, ataupun bahasa sekarang ini kurang menyenangkan bagi mereka Pak. Itu sih Pak yang ingin saya mau diskusikan kepada Bapak. Pada saat Bapak memberikan pembelajarannya kurang menarik pada siswa, Benar Pak? kurang kondusif di Iya. ruang kelas. Iya Pak. Apa yang sudah Bapak lakukan? Baik Pak, sebelumnya saya sudah melaksanakan metode pembelajaran kepada anak-anak. Apakah memang mungkin ya metode yang saya gunakan ini terlalu keras bagi anak-anak? Saya menggunakan metode pembelajaran komando Pak, gaya mengajar komando. Jadi mungkin di situ ada sebagian anak yang suka ataupun yang senang dengan pelajaran tersebut, tetapi ada juga beberapa siswa yang kurang menyenangkan dengan pembelajaran yang saya berikan Pak. Apa bisa jadi metode yang saya gunakan ya Pak? Apa yang bisa Bapak sampaikan tentang metode komando? Jadi metode gaya mengajar komando ini Kak, dia bersifat memang fokusnya kepada guru Pak. Guru sebagai sumber belajar Pak. Jadi guru yang menuntun siswa
untuk tetap aktif dalam pembelajaran Pak. Dengan apa komando yang saya berikan Pak. Jadi dengan memberikan metode komando kepada murid, Benar Pak. sejauh ini bagaimana keefektifannya, Pak? Itu tadi lah Pak. Kebetulan saya di kelas 86 tadi belajar. Kemudian kami bawa ke lapangan Pak. Ada itu tadi yang kurang kondusif pada saat di lapangan itu Pak. Sepertinya dengan gaya yang saya lakukan ini, anak-anak tersebut terbebani Pak. Dengan metode komando, murid terbebani sehingga menyebabkan tidak konsisten. Benar Pak. Nah, menurut Bapak, dengan metode komando ini mereka tidak kondusif. Hal-hal pemikiran apa lagi yang bisa Bapak timbulkan supaya mereka ini bisa kondusif, nyaman bersama Bapak, mereka belajar merdeka, kebutuhan mereka kira-kira bagaimana ini menurut Bapak? Jadi setelah saya berpikir Pak, dan setelah saya tindak lanjuti dengan metode yang saya gunakan ini kurang menyenangkan bagi siswa Pak. Jadi saya ambil langkah selanjutnya Pak, supaya jangan kita monoton di situ saja. Saya menerapkan itu pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi di mana pembelajaran yang saya sebelumnya terlalu monoton, yang dimana pada saat saya membuka pembelajaran langsung pemanasan yang berbentuk yang biasa saja Pak. Nah, pada pembelajaran saya kali ini Pak, pertama kali pembelajaran itu saya buka dengan ice breaking Pak. Kemudian pemanasan yang selama ini statis, saya rubah Pak pemanasan itu dalam bentuk permainan. Jadi semoga Pak dengan apa yang saya rencanakan ini, saya yakin anak-anak pasti akan fokus dan akan mereka merasa senang Pak dengan metode yang akan saya terapkan kepada mereka. Oh, jadi Bapak berencana akan memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Terus Bapak ingin membandingkannya dengan metode komando. Jadi antara metode komando dengan metode keberpihakan pada murid ini, kapan ini bisa kira-kira Bapak lakukan? Jadi rencana tadi Pak, yang sudah saya rencanakan ini Pak, sebelumnya kan sebelum saya aplikasikan ini Pak, saya cerita dulu ke rekan sejawat saya, guru PJOK Pak. Kebetulan ada 3 orang kami guru PJOK Pak. Jadi saya ceritakan mengenai rencana saya ini, membuat pembelajaran yang menyenangkan, membuat lagi pembelajaran yang berpusat pada murid. Jadi mereka setuju Pak. Jadi kemungkinan besar ini akan kita laksanakan mulai minggu depan pembelajaran yang berpusat pada murid tersebut. Wih, jadi ini bakal cepat ini terrealisasi terlaksana ini. Jadi minggu depan Bapak mau mencoba dari metode komando kepada metode dengan melihat kebutuhan daripada murid, Benar Pak. keberpihakan kepada murid. Benar Pak. Jadi Pak, selanjutnya setelah nanti Bapak melakukan ini, apa yang diharapkan terjadi daripada pembelajaran ini? Baik, terima kasih Pak. Jadi yang saya harapkan nanti Pak, dalam pembelajaran yang ataupun metode yang saya gunakan di minggu depan ini Pak, siswa kita ataupun siswa kami yang masuk dalam pembelajaran kami khususnya PJOK Pak, mereka mampu berkembang mandiri Pak. Ya, dengan apa yang kita sudah berikan kepada mereka, mereka lebih mampu mengembangkan itu secara mandiri, atau bisa saja mereka berkolaborasi antara sama teman mereka untuk menciptakan suasana kelas ataupun suasana pembelajaran yang sangat menyenangkan. Bapak harapkan mereka ini memperoleh kemandirian. Benar Pak. Secara bersama-sama mereka belajar untuk berkolaborasi Benar Pak. dengan tujuan Bapak bagaimana supaya tercapai apa ini Pak? Capai pembelajaran yang baik Pak. Pembelajaran yang baik. Oke, sangat baik nih Pak. Sangat baik ini untuk dilakukan Bapak. Jadi ini pembicaraan kita ini Pak, ini akan saya tunggu lagi minggu depan ini. Baik Pak. Setelah Bapak melakukannya, saya tunggu lagi Bapak di sini. Kita coaching lagi nih Pak untuk selanjutnya. Baik Pak.
Jadi menurut Bapak dari pembicaraan kita ini apa yang bisa Bapak dapatkan? Terima kasih Pak Lam. Setelah saya diskusi dengan Pak Lam sore ini, saya semakin plong Pak dengan apa masalah saya. Ternyata tidak hanya lingkup sama saya, ada teman saya sebagai Pak Lam, sebagai coach saya yang membimbing, mengarahkan. Terima kasih Pak Lam Togar. Saya semakin terbuka, semakin bisa berinovasi lagi Pak. Terima kasih Pak Lam. Oke Pak, sama-sama kita harapkan bagaimana nanti Bapak melakukannya. Kita akan melakukan lagi berikutnya dan mudah-mudahan rencana Bapak melakukan ini sukses. Amin Pak. Sukses dan tetap semangat ya Pak ya. Siap Pak. Oke, Terima kasih Pak. terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kepada coach dan Soci. Kalau saya tadi melihat berjalan dengan baik. Cuma hanya saja saya mau tanyakan lagi kepada coach ini. Apa yang sudah Bapak lakukan tadi di dalam proses coaching tadi, Pak? Saya sebagai coach tadi melakukan, saya berusaha bagaimana supaya coach ini bisa mengerti dengan permasalahan yang dihadapinya dan dia bisa menemukan jawaban dari permasalahannya. Jadi, Itu yang saya harapkan. ya, jadi menurut coach ini tercapai ya indikator tadi ya, Pak ya? Ya benar, dari percakapan coach ini apa yang coach permasalahkan dan jawaban apa yang diinginkannya dia sendiri yang menemukannya. Jadi coach, saya sebagai coach hanya bisa menuntun dan arahkannya. Oke, mantap kali Pak. Terima kasih Pak. Kalau saya tadi sebagai observer menilai memang dari komunikasi cukup berjalan dengan baik, tujuan juga dapat dilaksanakan secara baik. Kemudian alur cerita juga tadi saya lihat cukup jelas pelaksanaannya dan tujuan juga dapat disampaikan. Cuma Pak ada yang saya lihat tadi catatan harapan maunya kita di depan Pak. Sebagai masukan aja itu harapan apa yang diharapkan dari ini itu siap depan saya Pak. Oh, selebihnya saya lihat cukup baik Pak. Saya mau tanyakan juga Pak ini kira-kira kompetensi apa Pak yang ingin dikembangkan lagi Pak ke depan? Tentu kompetensi coaching yang mau dikembangkan ke depan ini, bagaimana bisa saya mendengarkan dengan rasa setiap coach yang saya coaching. Itu yang saya rasa perlu. Dengan mendengarkan dengan rasa, maka saya lebih gampang untuk menggali pertanyaan berbobot yang saya akan lontarkan kepada coach. Oke Pak, terima kasih. Kalau saya menilai ini, kalau saya sebagai menilai kompetensi sebagai coach itu sudah dipahami Pak dengan baik. Sudah luar biasa nih Pak sebagai coach. Tujuannya, alurnya sudah dilaksanakan secara baik. Terima kasih Pak untuk hari ini. Semoga ke depan ini bermanfaat untuk perbaikan pembelajaran ke depan. Terima kasih Pak. Mas Pak. Sini. Sekarang aku coaching.